Halo kids, selamat pagi. Video kali ini kita tetap akan membahas materi IPA kelas 7 semester 1, yaitu materi klasifikasi makhluk hidup bagian 2. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menyebutkan urutan takson hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan kriteria untuk mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, membuat kunci determinasi. Yang keempat, menentukan nama hewan dan tumbuhan melalui kunci determinasi. Sekarang kita simak materinya ya. Sebelum kita bahas klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, kita mengingat dulu materi sebelumnya mengenai apa sih sebenarnya klasifikasi itu. Klasifikasi adalah pengelompokan. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kita semua tahu makhluk hidup yang ada di dunia itu banyak sekali. Nah, untuk mempermudah mempelajarinya, kita klasifikasikan makhluk hidup tersebut dalam suatu kelompok-kelompok agar mudah dipelajari. Pada awalnya, makhluk hidup hanya dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu tumbuhan dan hewan. Tapi, seiring dengan kemajuan teknologi, maka makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota-anggotanya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Semakin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan kelompok klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Urutan kelompok inilah yang disebut dengan takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Carolus Linnaeus. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup yang dimaksud, mulai dari dunia atau kerajaan atau kingdom. Kemudian, filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, dan jenis atau spesies. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian, makin ke bawah, persamaan cirinya semakin khusus dan perbedaan cirinya semakin sedikit. Kita lihat contohnya ya. Nah, saya ambil contoh misalnya kucing rumahan. Untuk kucing rumahan mempunyai kingdom Animalia,
artinya hewan. Kemudian, filumnya adalah chordata, artinya hewan bertulang belakang. Kelasnya adalah mamalia, artinya hewan menyusui. Ordonya adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Familinya masuk ke dalam jenis kucing atau Felidae. Genusnya adalah Felis atau jenis kucing kecil. Dan spesiesnya adalah Felis catus. Dalam pemberian nama, Carolus Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda atau yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur. Nah, sistem ini digunakan untuk menuliskan jenis atau spesies makhluk hidup. Ada aturan-aturan yang digunakan dalam pemberian nama pada makhluk hidup. Yang pertama adalah nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Kita lihat tadi contohnya adalah Felis catus, di mana Felis adalah kata pertama menunjukkan genus dan catus adalah kata kedua yang menunjukkan spesies. Yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf kapital dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Perhatikan contohnya, Felis catus. Kata pertama Felis, huruf pertamanya F, ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kata kedua catus, huruf pertamanya C, ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Jadi, Felis catus merupakan bahasa Latin, bukan ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Dan penulisannya pun miring jika diketik dan digarisbawahi jika ditulis tangan. Para ahli atau ilmuwan melakukan pengklasifikasian makhluk hidup dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan akan selalu diperhatikan. Contoh kriterianya pada klasifikasi tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari organ perkembangbiakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang kedua, dilihat dari habitusnya. Apakah berupa pohon, perdu, atau semak? Yang ketiga, berdasarkan bentuk dan ukuran daunnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk daun beragam. Yang keempat, cara berkembang biak. Apakah secara aseksual atau seksual? Sama halnya pada tumbuhan, hewan pun mempunyai beberapa kriteria klasifikasi hewan. Misalnya, yang pertama, kita lihat dari saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah seperti paramecium belum memiliki saluran pencernaan. Sedangkan hewan tingkat tinggi memiliki saluran pencernaan yang kompleks, dimulai dari mulut hingga anus. Yang kedua, dilihat dari kerangkanya atau skeleton. Apakah kerangkanya di luar tubuh
atau yang disebut dengan eksoskeleton atau ada di dalam tubuh yang disebut endoskeleton. Yang ketiga, dilihat dari anggota geraknya. Apakah memiliki 4 kaki atau memiliki 2 kaki atau bahkan tidak memiliki kaki atau alat gerak. Sekarang kita masuk pada klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kita bahas satu persatu ya. Apa sih klasifikasi dikotom itu? Dan apa sebenarnya fungsinya? Nah, klasifikasi dikotom atau biasa juga disebut kunci dikotom merupakan suatu cara mengelompokkan makhluk hidup di mana berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk mengelompokkan makhluk hidup agar mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Klasifikasi dikotom atau kunci dikotom ini biasanya ditulis dalam bentuk diagram. Kita ke contohnya ya. Misalnya kita akan mengelompokkan beberapa tumbuhan seperti kacang tanah, jagung, padi, rumput, pakis saji, lumut tanduk menggunakan kunci dikotom. Ingat kata kunci. Dikotom berisi keterangan atau pernyataan yang berlawanan. Tadi dikatakan kunci dikotom ditulis dalam bentuk diagram. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah menulis nama-nama tumbuhan yang akan kita kelompokkan ke dalam satu kotak. Kemudian kita buat cabang dari masing-masingnya. Cabang pertama kita buat pernyataan ciri-ciri umumnya. Misalkan mempunyai akar, batang, dan daun. Kita beri kunci 1A untuk pernyataan pertama. Kemudian kita buat cabang kedua dengan isi dikotomnya atau pernyataan yang berlawanan. Jadi, lawannya mempunyai akar, batang, dan daun adalah tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, untuk pernyataan ini kita beri kunci 1B. Jadi, perlu diingat yang dikatakan dikotom adalah pernyataan atau keterangan yang berlawanan. Misalnya, mempunyai berarti lawannya atau dikotomnya adalah tidak mempunyai. Ada, dikotomnya tidak ada. Sudah, dikotomnya belum, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya dengan 1A. Kita buat cabang lagi. Misalnya, tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun mempunyai ciri berbunga. Kita beri kunci 2A. Selanjutnya, kita buat dikotomnya, yaitu tidak berbunga. Dan kita beri kunci 2B. Kita lanjutkan lagi untuk 2A. Kita buat cabang lagi dengan ciri tulang daun menyirip atau menjari. Kita beri kunci 3A. Kemudian kita buat cabang yang kedua dari berbunga, yaitu dikotomnya. Tulang daun tidak menyirip atau menjari. Dan kita buat kuncinya 3B. Nah, 3A ini
bisa kita sebut atau kita kelompokkan ke dalam tumbuhan dikotil. Dan kita buat kuncinya 4A. Kemudian kita buat cabang lagi pada 3B. Tumbuhan yang tulang daun tidak menyirip atau menjari biasa kita sebut dengan tumbuhan monokotil, dan kita beri kunci 4B. Nah, kita lihat 2B. Tumbuhan yang tidak berbunga biasa disebut dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan kita beri kuncinya 4C. Kemudian kita lihat yang 1B, belum ada cabangnya. Kita buat cabangnya ya. Yang pertama, tubuh berupa talus, yaitu belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun. Dan kita kasih kuncinya 5A. Cabang selanjutnya dikotomnya, yaitu tubuh tidak berupa talus. Kita beri kunci 5B. Selanjutnya, tubuh berupa talus biasa disebut dengan tumbuhan Talophyta, dan kita beri kunci 6A. Kemudian cabang 5B kita lanjutkan ke 6B, yaitu tubuh tidak berupa talus, disebut Bryophyta. Setelah kunci dikotom kita buat, bisa langsung kita gunakan untuk menentukan urutan kunci determinasi dari tanaman-tanaman tersebut. Kita lihat kacang tanah, jagung, padi, rumput, pakis saji, lumut tanduk yang mempunyai akar, batang, dan daun. Kita letakkan di 1A. Dari kelima tanaman ini yang mempunyai akar, batang, dan daun, kita ambil kacang tanah dan jagung. Nah, kacang tanah dan jagung ini kita lihat cirinya. Apakah dia memiliki bunga atau tidak berbunga? Oh, ternyata kacang tanah dan jagung dia memiliki bunga atau dia berbunga. Kemudian kita lihat lagi, apakah kedua tanaman tersebut tulang daunnya menyirip atau menjari, atau ada yang tidak menyirip dan tidak menyirip atau menjari? Kita lihat. Oke, kacang tanah tulang daunnya menyirip dan menjari, maka kacang tanah dikelompokkan dalam kelompok dikotil. Sementara jagung tulang daunnya tidak menyirip atau menjari, maka jagung dikelompokkan menjadi tanaman atau tumbuhan monokotil. Nah, urutan kunci determinasi dari kacang tanah kita bisa lihat. 1A, lihat yang ada kacang tanahnya. Kemudian ke-2A, kemudian ke-3A, dan ke-4A. Nah, mudah kan? Sekarang kalau jagung dari 1A ke 2A, kemudian 3B, dan terakhir di 4B. Begitu seterusnya cara mengerjakannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang digunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Sedangkan kunci dikotom merupakan bagian dari kunci determinasi yang berisi pernyataan yang berlawanan.
didasarkan pada kriteria klasifikasi makhluk hidup yang sudah dibahas sebelumnya. Selain kriteria klasifikasi, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yang utama bisa didasarkan pada yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, berdasarkan ciri bentuk atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, materi kita tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi sampai di sini telah selesai. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Sampai di sini dan sampai jumpa pada materi berikutnya.